tahu saya itu kamu apa itu client servers dan bagaimana arsitekturnya dan bagaimana data bisa direplikasi akan tetap aman saat terjadi kegagalan sistem. Semua itu adalah bagian dari sistem terdistribusi yang kita gunakan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 TRPL 2B izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Presentasi ini akan membahas 3 topik utama dalam sistem terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan manajemen sistem, kemudian share data, serta fault tolerance, and transaksi data dan juga replikasi. Adapun tim kami terdiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Andi Hermawan dengan NIM 1062004. Kemudian ada Kelvin William Wijaya dengan NIM 1062008. Kemudian ada Sultan Pugiarta dengan NIM 1062052. Kemudian ada Wibi Salik dengan NIM 1062060 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas TRPL 2B. Untuk materi pertama mengenai arsitektur client server dan manajemen sistem terdistribusi akan dipresentasikan oleh Wibik Falik. Kepada Wibik Falik kami persilakan. Oke, kita mulai untuk presentasi materi kali ini. Kita mulai dari konsep dan operasi client server. Nah, operasi client server sendiri itu arsitektur jaringan yang membagi beban kerja antara peminta layanan atau klien dan penyedia sumber daya yaitu server. Nah, untuk klien sendiri contohnya itu seperti aplikasi atau website yang menginisiasi komunikasi. Nah, sementara server itu seperti database server ataupun backend server yang tugasnya itu menunggu, memproses dan membalas permintaan. Nah, untuk alur dari operasi client server sendiri dimulai dari klien meminta request kepada server. Nanti dari server akan memproses requestan dari klien tersebut. Lalu nanti dari server itu akan memberikan balasan dari permintaan request dari klien tersebut. Nah, lanjut untuk manajemen crash dan langkah pemulihan. Sini untuk mekanisme deteksi kegagalan. Yang pertama ada heartbeat, yaitu pengiriman sinyal periodik antara node atau server. Jika sinyal itu berhenti, maka sistem itu menganggap server tersebut crash. Yang kedua itu ada timeout, adalah batas waktu maksimal sebuah aplikasi menunggu respon. Nah, jika lewat dari respon tersebut, proses dari permintaan akan dianggap gagal. Nah, untuk langkah pemulihan dari server itu, yang pertama inisiasi ulang, dengan sistem akan melakukan restart pada layanan yang terhenti. Lalu langkah selanjutnya akan diverifikasi log. Server akan membaca catatan log transaksi terakhir sesaat sebelum crash itu terjadi. Dan yang ketiga itu ada redo atau undo, dengan mengaplikasikan ulang transaksi commit yang belum tertulis ke disk. Undo itu membatalkan atau merollback transaksi uncommitted untuk menjaga konsistensi data. Lalu yang keempat itu mensinkronisasikan. Server itu akan menyamakan kembali status terbarunya sebelum kembali menerima request baru. Untuk replikasi, di sini ada definisi, manfaat, dan contoh dari replikasi. Untuk pengertian dari replikasi itu sendiri adalah proses penyalinan dan sinkronasi data secara otomatis dan terus-menerus dari suatu server utama ke satu atau beberapa server lain. Nah, untuk manfaat dari replikasi sendiri, yang pertama ada sistem bisa berpindah ke server cadangan secara instan jika server utama itu mati. Lalu mencegah single point dan hilangnya data permanen, serta mendistribusikan beban lalu lintas
data ke beberapa server agar tidak membebani satu mesin. Untuk arsitekturnya di sini contohnya seperti MySQL, server master menangani operasi tulis seperti CRUD, data otomatis direplikasi ke server yang khusus melayani operasi baca. Jika server master crash atau mati, salah satu slave otomatis dipromosikan menjadi master baru, sehingga aplikasi tidak akan mengalami down. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Andi, silakan. Baik, terima kasih. Topik selanjutnya adalah set data. Mari kita mulai dengan definisi dari set data. Jadi, set data itu merupakan data yang dapat diakses, digunakan, serta dimodifikasi oleh beberapa pengguna atau sistem secara bersamaan dalam lingkungan yang terdistribusi. Itu secara singkatnya. Nah, dalam sistem terdistribusi, set data itu sangat penting karena memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar node atau pengguna. Tanpa adanya set data, setiap sistem akan bekerja secara terpisah sehingga tidak efisien dan sulit untuk sinkronisasi informasi. Eh, Kemudian untuk karakteristiknya dari set data ini, set data memiliki dua karakteristik utama. Yang pertama itu ada konsistensi. Konsistensi berarti bahwa semua node atau pengguna melihat data yang sama meskipun data tersebut diakses dari lokasi yang berbeda. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan informasi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah akses bersamaan. Nah, set data ini memungkinkan banyak pengguna mengakses data yang sama secara bersamaan. Contohnya adalah saat beberapa orang mengedit suatu dokumen secara real time, misalnya di Microsoft Word, namun sistem harus mampu mengatur akses ini agar tidak terjadi konflik. Nah, itu adalah contoh dari akses yang secara bersamaan. Kemudian karakteristik yang ketiga itu yaitu karakteristik model akses. Dalam sistem terdistribusi, share data dapat diakses melalui berbagai model seperti yang pertama itu sistem file terdistribusi. Yang kedua ada basis data terdistribusi. Nah, model ini menentukan bagaimana data disimpan, diakses, dan dikelola dalam sistem. Oke, next slide. Sultan, next slide. Nah, kemudian untuk tantangan dari share data ini dan juga contoh penerapannya adalah kita mulai dari tantangan dari share data terlebih dahulu. Jadi meskipun sangat berguna, tetapi share data ini juga memiliki beberapa tantangan. Nah, yang tantangan pertama itu ada konflik data. Jadi konflik data terjadi ketika beberapa pengguna mencoba mengubah data yang sama secara bersamaan. Nah, untuk mengatasi hal ini biasanya menggunakan mekanisme seperti looking atau versioning agar perubahan tetap terkontrol. Nah, yang kedua itu ada tantangannya berupa latensi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya latensi itu adalah keterlambatan dalam pengiriman data antar node. Nah, dalam sistem terdistribusi, latensi dapat mempengaruhi kecepatan akses data dan juga sinkronisasi antar pengguna. Semakin tinggi latensi, maka semakin lambat juga sistem akan merespon perubahan data tersebut. Nah, kemudian untuk contoh penerapan dari set data ini adalah dapat kita lihat di beberapa contoh. Misalnya, set data banyak digunakan dalam berbagai sistem nyata. Contohnya adalah pertama, sistem basis data terdistribusi seperti Google Spanner mungkin ya, dan juga Apache Cassandra yang memungkinkan data disimpan dan diakses dari banyak server. Nah, kemudian yang kedua itu contohnya ada aplikasi kolaborasi seperti Google Docs, di mana banyak pengguna itu dapat mengedit dokumen yang sama secara bersamaan, dan itu dapat diakses secara real time. Nah, mungkin untuk eh, topik dari set data itu cukup sekian. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan Sugiarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fault tolerance atau definisi dan strateginya. Fault tolerance itu adalah kemampuan sistem untuk tetap beroperasi
dengan baik meskipun terjadi kegagalan pada setiap komponen. Dalam sistem terdistribusi, konsep ini sangat penting karena sistem terdiri dari banyak node yang saling terhubung. Untuk penerapannya sendiri bertujuan untuk meningkatkan keandalan, yaitu reliability, kemudian ketersediaan layanan, availability, serta mengurangi risiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras maupun lunak. Di sini ada redundancy, yaitu menyediakan salinan data atau layanan pada beberapa lokasi berbeda. Apabila satu server rusak, server lain masih dapat melayani pengguna, contohnya Google Drive dan Dropbox, yaitu menyimpan data di beberapa server sekaligus. Kemudian ada deteksi kesalahan atau error detection, yang dimana mekanisme ini untuk mengenali gangguan atau kegagalan dalam sistem. Metode umumnya yaitu Hardbird Machine mekanisme, yaitu sistem monitoring, logging, dan pengecekan status server secara berkala agar si sistemnya itu dapat segera mengambil tindakan pemulihan. Kemudian transaksi data dan sifat ASID. Transaksi data adalah sekumpulan operasi yang diperlakukan sebagai satu kesatuan. Seluruh operasinya itu harus berhasil sepenuhnya atau dibatalkan sepenuhnya. Contohnya transfer uang, yaitu pengurangan saldo pengirim dan penambahan saldo penerima harus dilakukan bersamaan. Di sini ada atomicity, yaitu seluruh proses transaksi berhasil sepenuhnya atau tidak dijalankan sama sekali. Kemudian konsistensi, yaitu data tetap valid sebelum dan sesudah transaksi, tidak boleh menjadi tidak konsisten. Kemudian isolasi. Setiap transaksi berjalan secara independen tanpa terganggu transaksi lain. Dan yang terakhir, durability, yaitu data yang berhasil disimpan tetap tersimpan meskipun terjadi gangguan seperti mati listrik. Kemudian ada protokol transaksi dan tantangan. Itu fast commit, yaitu 2 isi, yang dimana protokol untuk memastikan seluruh node menyetujui transaksi sebelum disimpan permanen. Prepare pass, yaitu koordinator meminta seluruh node apakah siap menjalankan transaksi. Kemudian ada commit pass. Jika semua setuju, transaksi disimpan permanen. Jika satu menolak, seluruh transaksi dibatalkan atau rollback. Kemudian ada 3-pass commit, yang dimana pengembangan 2 PC dengan satu tahap tambahan untuk mengurangi kemungkinan blocking atau koordinator gagal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kelvin. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait replikasi. Di sini replikasi terdapat dua tipe. Yang pertama replikasi sinkron, yaitu menunggu konfirmasi dari semua replika sebelum merespon klien, menghasilkan strong konsistensi, data selalu muktahil di semua node. Yang kedua ada replikasi asinkron, respons langsung setelah white locker, replikasi berjalan di latar belakang, menghasilkan eventual konsistensi dengan kemungkinan stale data. Selanjutnya ada tantangannya, teorema CIP, yaitu konsistensi. White conflict pada replikasi asinkron diatasi dengan protokol konsensus, Paxos atau RAF, teknik quorum, ataupun GRDTS. Yang selanjutnya ada latensi, replikasi sinkron meningkatkan overheat jaringan, solusinya yaitu dengan semi-sinkron atau arsitektur jaringan yang dioptimalkan. Terakhir ada penerapan industri, di sini terdapat MySQL cluster, yaitu replikasi master slave asinkron atau semi-sinkron untuk distribusi query dan failover otomatis. Selanjutnya ada MongoDB, yaitu replika sets dengan node primary dan secondary, pemilihan otomatis primary baru via protokol konsensus. Lalu ada Cloud atau streaming Netflix, replikasi geo-distribute via CDN untuk mendekatkan aset statis ke pengguna. Dan yang terakhir ada perbankan atau vintage, yaitu replikasi sinkron multi-region, memastikan saldo nasabah tidak hilang atau tidak konsisten. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari replikasi data. Oke, baik. Terima kasih, Kelvin. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami terkait arsitektur client server dan juga data hingga replikasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, baik dari segi penyampaian ataupun dalam materi.
Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu sudah memahami client server, share data, hingga replikasi dalam sistem terdistribusi.